Dia pakai kerabu duduk. Tuh, kerabu ini kan ada macam cincin, ada kerabu duduk gitu kan. Itu dibuka enggak? Enggak. Pergi haji. Dia kan enggak sampai air. Berarti mandi wajibnya enggak sah. Enggak sah. Apapun kelakuan yang enggak sah semua. Walaupun hajinya pun. Nah, karena efek sampingnya besar. Kan enggak bisa pilih. Kayak kerabu duduk gitu kan. Kalau yang putar-putar bisa diputar-putar gini. Enggak sampai air waktu mandi wajib. Tak bisa tidak memang. Kalau urusan fikih kita mesti belajar dari air, hukum air dulu. Tak bisa tidak lah. Hukum air itu ada 4, ada air mutlak, suci lagi ucapan, ada air makruh, ada air najis ya, ada air mustamal, 4 macam. Mau tahu? Hukumnya sunat apa wajib nih? Wajib fardu ain mesti tahu. Nah itu ajar. Kalau dengar cara apa baru terkejut-kejut gitu aja kan. Kalau bagi kita masih jelas semua. Jadi sabun tadi bisa menghalangi. Tergantung cara mandi wajib. Nah, dengan ilmu pula cara mandinya. Itu baru itu belum kita bicara hukum air. Airnya ada 2 kurang apa enggak? Pertanyaan lagi. Kalau enggak 2 kurang, kita udah niat mandi masuk ke sana jadi mustamal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yahbu talabul nakli taliba jazami kala imani billahi wa rasulihi ada Islam bagi tuntut ijab, maka tuntut ijab itu, tuntut wajib itu gitu ya, tuntut berbuat sebagai tuntut yang putus, tuntut sebagai tuntut yang putus tak bisa tidak. Itu makanya kalau wajib itu dikerjakan berpahala, tinggalkan dosa. Tuntut yang putus artinya kalau ada kebesaran wajib, artinya berarti kalau kita kerjakan berpahala, tinggalkan berdosa. Jadi tuntut puasa bulan Ramadan tuntut apa itu? Wajib. Tak bisa tidak. Sahurnya sunat. Jangan bikin alasan nggak sahur terus nggak puasa, nggak sahur aku semalam. Orang tuntut wajib. Nggak ada urusan dengan itu ya. Seperti suruh beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan dengan fuadil Islam, yakni segala rukun Islam yang 5, tuntut wajib ya. Wa nadaba talibil walut taliba ghairi jazami kasalatul apa itu? Fajri ya. Dan yang nadab itu, nadab arti sunat, dan yang nadab tuntut perbuat akan sebagai tuntut yang tidak putus. Kan beda yang tadi ya, kalau wajib tuntut yang putus, ini tidak putus katanya. Yang sunat seperti tuntut suruh sembahyang sunat subuh. Ya, sembahyang bagus lah, enggak berdosa. Jadi sunat artinya kalau kita kerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan ini udah nggak berdosa. Cuman jangan enteng ke sana. Sunat-sunat ini apapun ceritanya, mau sunat mandi, sunat uduk, sunat-sunat lah semuanya itu untuk kesempurnaan yang wajib. Agak apa maminya? Contoh kita makan lah. Kalau makan enak maminya. Makan nasi aja turunnya kan. Kan itu aja kan. Kenapa kita mau ada sayur, mau ada sambal, sunat-sunatnya itu untuk supaya apa? Supaya enak makan. Jadi kalau sholat itu kita kerjakan sembahyang sunat dulu, udah ada mukadimah duluan. Sembahyang sunat subuh. Untuk kesempurnaan wajib, jadi waktu sembahyang subuh udah ada mukadimah duluan. Kalau tadi cepat membaca, sekarang udah nggak cepat lagi. Kalau tadinya nggak ada hadir maknanya, sekarang hadir udah, akan beda udah. Jadi semua sunat-sunat itu untuk kesempurnaan yang wajib.
Dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak berdosa memang. Tapi ruginya kita itu nanti, misalnya basuh muka, ya, sekali ya wajib ya, kedua kali sunat. Tapi terkadang sunat yang kedua ini menyempurnakan yang wajib dan nggak ada yang nggak kena. Nah. Jadi sempurna yang wajib kan. Itu pun ada juga yang kena tiga kali sunat juga. Nah, sempurna udah ya kan, udah 3 kali udahlah. Datanglah yakin sempurna basuh muka tadi. Paham nggak nih ya? Jadi semua sunat-sunat itu untuk kesempurnaan yang wajib. Itu pun kalau ada yang apa tanya, jangan diam-diam aja. Bagaimanapun tingginya yang sunat tadi kan tidak akan bisa mengimbangi. Nggak bisa. Nah. Dia untuk kesempurnaan yang wajib jawabannya. Sunat-sunat itu untuk kesempurnaan yang wajib. Basuh muka, kita nggak tahu rasa kita dah apalah. Padahal ada yang belum kena. Basuh kedua itu lah kenakannya. Kalau kena hidung yang pesek, sapu jalan muka sama hidung yang mancung, bisa nggak kena sininya ya? Yang basuh kedua itu lebih kena itu, jadi sempurna. Mandi wajib pun gitu. Mandi wajib sunat jongkok. Nah, kalau berdiri kenapa? Ah, ini bahaya ini. Apalagi boleh pakai shower, mandi wajib. Saat hidupkan aja, berdiri. Banyak nggak kena ini. Makanya waktu kita jongkok, biar perempuan, biar laki-laki mana yang terbuka nampak, sebab itu mesti wajib sampai air. Maka waktu mandi wajib, mesti 30 lubang sampai air. Kalau enggak sah mandinya. Kalau perempuan 32. Tak apa kajiannya pun ya kan. Yang itu aja. Begitu jelas nyata mesti gitu. Laki-laki mesti 30 lubang sampai air. Kalau enggak tidak sah mandinya. Perempuan 32. Kenapa, Jar? Tadi saya ada baca dari ayah. Dia mengatakan gini, mandi wajib itu apabila bersabun atau bersampo gitu kan, bisa menghalangi air. Menghalangi air, kadar air itu tadi dari merubah kadar air gitu. Betul. Makanya kalau dikajikan halus, betul nggak bilang itu. Bersabun, sabun itulah menghalangi air jadinya. Maka kalau rukunnya 2 aja mandi wajib. Niat sama meratakan air seluruh tubuh. Nah, inilah mesti luar meratakan air seluruh tubuh. Selesaikan dulu, bantil pakai, habis itu pakai sabun bantil ada semua. Mau pakai apa letaklah situ. Nah, gitu ya. Kita mandi padahal, tapi gua nggak dikaji. Banyak orang salah mandi wajib, banyak. Kalau nggak dikaji, apalagi orang gemuk mandi berdiri, udahlah, nggak sampai lah air tuh ya. Bukan berarti orang kurus sampai air, nggak juga. Yang kayak gini mah nggak jumpa kita di ceramah-ceramah ya. Kalau orang gemuk pantatnya besar, padat. Nggak terbuka lah, nggak sampai yang dalam dompet tuh ya air. Ini terbawa nanti semua, maka istri kita tuh wajib kita perhatikan. Kalau nggak bahaya. Udah, ini si Wulan mau pergi umroh ya, kapan perginya? Dari ngaji nggak nih? Nah, dengar ya Wulan. Karena saya jumpai 2 suami istri pergi haji, pulang ya, dia pakai kerabu duduk. Tuh, kerabu ini kan ada macam cincin, ada kerabu duduk gitu kan. Itu dibuka enggak. Pergi haji, dia kan nggak sampai air, berarti mandi wajibnya nggak sah. Apapun kelakuannya nggak sah semua, walaupun hajinya pun. Nah, karena sampingnya besar, kan nggak bisa pilih. Kayak kerabu duduk gede kan. Kalau yang putar-putar bisa diputar-putar gini.
nggak sampai air waktu mandi wajib. Tak bisa tidak memang. Kalau urusan fikih kita mesti belajar dari air, hukum air dulu. Tak bisa tidak lah. Hukum air itu ada 4, ada air mutlak, suci lagi ucapan, ada air makruh, ada air najis ya, ada air mustamal, 4 macam. Mau tahu? Hukumnya sunat apa wajib nih? Wajib fardu ain mesti tahu. Nah itu biar kalau dengar cara baru terkejut-kejut gitu aja kan. Kalau bagi kita masih jelas semua. Jadi sabun tadi bisa menghalangi. Tergantung cara mandi wajib. Nah, dengan ilmu pula cara mandinya. Itu baru itu belum kita bicara hukum air. Airnya ada 2 kura apa enggak? Pertanyaan lagi. Kalau enggak 2 kura, kita udah niat mandi masuk ke sana jadi mustamal ini. Sandra baknya besar, kecil. Kenapa kecil? Aduh, kalau buat rumah besar baknya. Hah? Ya udahlah, yang dia udah terjadi. Jadi mana sampai belum bikin rumah itu diutamakan. Tempat sholat, kamar mandi mesti besar, supaya bebas awak. Kita nggak bisa pilih. Pakai tambahan tong bisa. Nah, tambah tong, disatukan bisa kalau satukan, dijembolkan tongnya sama mbak ya, satu. Sekira-kira enggak, ini bukan cerita main-main. Kalau digoyang mbak, goyang dalam tong, itu beda bersatu dia. Atau goyang dalam tong, goyang mbak, atau dia bersatu dia itu, boleh lah. Sama sebelah aja, ya rumah gandeng, rumah pulang aja gitu buang. Pulang ya. Nah iyalah, nah itulah. Kalau ada lahan. Di sini kesalahan orang kita ini, kenapa mbak nggak mau besar? Padahal penting kali itu air. Apalagi kalian masa model suka jalan-jalan ya kan? Pergi ke Perapat hari Sabtu, Senin pulang, keluarga lain pulang, awak duluan lah. Kepala rumah tangga masuk kamar duluan. Ada tikus sudah gembung juga, ya. Tikus dalam bak, cepat buang itu. Nah, tengok air, berubah apa tidak? Bau, rasa, atau warna? Oh enggak, berarti baru mati, tambah, dah. Cuci lagi cuci kan? Karena kalau lebih 2 kula, kalau ada yang 3 tuh najis dah hukumnya. Jadi si tikus tadi itu udah segini besar badan ini kan, campakkan, paham? Nah, tengok air, bau, berubah rasa atau bau atau warna, nggak ada berubah. Nah udah, suci lagi, cucikan. Tapi jangan bilang-bilang sama yang di rumah. Kalau bilang sama yang di rumah, orang tuh kubur-kubur situ, gosok gigi. Udah, tadi ada bagi tikus, udah ya buang, udah bapak buang baginya. Nggak mau. Diam aja. Ada apa nantilah tahun depan bapak ceritain lah. Enggak boleh, nggak bisa. Saya kuras sumur. Ya. Nggak usah dikuras. Inilah perlu belajar kita ini. Ternyata belum sampai 2 kula. Cuman ya, tambahkan aja airnya. Sampai jadi 2 kula. Ini kan gini, kalau nggak kita belajar hukum air, dia sumur, ada orang batang besi sumur, tercampak sampo ke sana atau sabun mandi, berubah warna air, berubah bau ya, wangi kan, atau sampo. Air sumur gimana hukumnya? Suci tapi tidak mencucikan. Nah, nguras sumur berat kerjanya itu kan, enak kerjanya itu. Kebetulan dia buat bak besar. Bisa dibilang hampir 2 meter kali 2 meter, besar kan, macam kolam ya kan. Udah, pas itu dimasukkannya ke sumur balik air itu. Untuk nyugun 2 kula. Jadi kalau berubah warna itu Pak, banjir itu Pak, berubah warna nggak? Warna apa? Warna dari warna tanah silakan aja, suci lagi mucikan. Kalau warna limbah, Ini warna tanah, kadang kan kayak kuning warna tanah, warna apa? Gimana? Kalau Ya. hitam berarti dia pasti enggak lah Pak. najis lah kan? Bisa. Najis. Kan kita punya hidung yang berat. Kalau kita sini lumayan, di daerah yang padat rumah, air comberan masuk ke sumur. Apa halnya?
nggak suci. Sementara kalau mengangkat hadas mesti air suci lagi, kemucikan. Tempat kami sana Sungai Deli ini udah aman sekarang. Kalau dulu berubah-ubah tuh, sebentar suci lagi mucikan, sebentar nanti suci, tergantung tuh enggak. Hujan di Medan, di Berain nggak hujan, hitam tuh airnya, air sungai itu. Nah setelah itu dah. Biarpun dibuat kuah Pak ya. Cuman itulah menangnya kalau orang tinggal di pinggir sungai jangan jago silat semua. Kalau tinggal di pinggir sungai, siapa yang tinggal di pinggir sungai? Ada? Yang tinggal di Sungai Deli, sungai-sungai mana lah, pinggir sungai lah. Pak Napi mana? Enggak? Hah? Saya tinggal sungai. Ya, nah, hati-hati madam ya, jago silat dia nih. Saya lama di pinggir sungai, makanya tahu. Masuk dari kanan, main kan kiri, lewat. Masuk dari kiri, masuk dari tengah hanya lama. Taksirnya lewat dulu deh, baru nimbul. Jangan cepat kali nimbulnya di kepala awak kawan tuh nanti. Kalau orang tinggal sungai tahu itu. Nah Tuhan itulah Allah Ta'ala Maha mengetahui ya. Si Bu Hari kan anaknya di pesantren Purba sana, yang baru pulang semalam itu. Ribuan itu santrinya itu, semua di sungai orang tuh, berak sungai. Bayangkanlah berapa banyak yang lewat di sungai itu, gak ada nampak itu. Kok asal menghilangkan itu, nampak. Kalau kita macam mana kita mau mandi, macam mana kita maaf segala macam ya kan. Jadi gini, kesungguhan kita dalam ibadah ini untuk kita sendiri. Sama dengan ngaji ini. Ngaji ini salah satu niatnya itu supaya kita digolongkan Allah Ta'ala orang yang peduli dengan agama. Kalau orang nggak mau ngaji berarti dia tidak peduli dengan agama. Lantas itu. Kita mesti peduli dengan agama. Iya kan? Kalau nggak mau ngaji nggak peduli. Ah lantas tuh. Sholat lah sah nggak sah. Nggak sah udah pergi aku sholat. Nggak peduli dah. Wa tahrimu talibil kapaan fa'lu talaba jazami kasribul khamar. Dan tahrim itu yang haram itu tuntut tegah daripada perbuat sebagai tuntut yang putus, sama dengan wajib tadi. Larangan yang mesti putus seperti minum arak. Yang haram ini wajib tinggalkan ya. Tuntut yang putus, haram, jangan. Seperti minum arak. Wal karaha talibul kapaan fa'alu talaba ghairi jazami kafara Quran bil ruku. Dan yang karaha itu, yang makruh itu tuntut tegah, larangan juga daripada berbuat sebagai penuntut yang tiada putus. Seperti membaca Quran di dalam ruku, makruh hukum itu ya. Tak kemana-mana ya pikiran baca Quran ya. Ya kali baca Quran itu dalam ruku, bukan tempatnya ya. Makruh itu ya. Jadi kesimpulannya gini, perintah wajib ini dua. Perintah wajib sama sunat. Perintah larangan pun dua juga, haram sama makruh. Mumayarlah kita ini, bukan untuk diri kita ya, keluarga kita pun kasih tahu. Inilah kebajikan seorang tua yang punya anak. Manusia yang paling merugi nanti tak diajarkannya anaknya agama, nggak tahu. Nanti dia rugi sendiri, dunia rugi, di akhirat pun lebih rugi lagi. Ajarkan agama. Maka ada perintah, ajarkan anak umur 7 tahun dah sembahyang. Umur 10 nggak sembahyang, pukul. Nah,
Kalau udah umur 25, umur 7 tahun sudah sembahyang, umur 10 nggak sembahyang pukul. Kalau udah 25, disuruh nggak mau, dia macam mana? Tumbuhlah, saya bilang, kalah aku Pak, anakku besar kali gitu ya. Kalau aku tumbuh kan, udah tanya sama guru aja lah. Tanya sama guru, macam mana itu anak saya udah 25. Kalau 10 tahun nggak sholat disuruh pukul, udah 25, sembelih lah kata guru. Nah, kan kalau saya nggak ada toleransi di situ ya. Berarti Ustaz menunjukkan Ustaz sholat itu penting berarti ya. Nuntut yang wajib betul tadi itu, kan wajib kan? Tak bisa tidak. Aduh, nanti kita jumpa dalam kitab Sabilal tuh, ngerinya orang yang nggak sholat. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tenang pula hatinya, dosanya sama dengan 1000 kali berzina. Seringan-ringan zina itu dia berzina dengan orang tuanya sendiri. Kalau perempuan dengan bapaknya, kalau laki dengan ibunya. Main-main itu. Udah, baca lagi dalam kitab Sabilal tuh. Jangan satu kedudukan, jangan satu hubungan, jangan sama tidur. Tidur sama orang nggak sholat sama lebih baik tidur sama anjing. Lebih baik sama anjing gimana itu? Itu bukan kesairan, tapi kok sekalian teruskan ya, ini dalam kita ngaji ini aja ini. Makanya kalau ada suami yang nggak sholat, lebih baik tidur sama anjing, kata Nabi. Nah, jadilah anak apa namanya? Batasan lagi itu aja. Pakai tahu dia kencing pun berdiri aja itu. Nggak usah bilang-bilang ujar berkelahi nanti sama orang. Nah begitu kerasnya tuntut. Nah, tuntut yang jazam yang tuntut wajib itu. Tuntut yang putus jazam tak bisa tidak. Jadi rugi lah orang tua kalau nggak diajari anaknya. Sementara kita mati nanti mengharapkan doa dari anak. Nggak laku doa dia semuanya. Kenduri dia nggak laku. Malam ketiga, malam ketujuh, 40 hari nggak laku, orang nggak sholat nggak laku, ibadah nggak diterima. Apa nggak kesian itu yang meninggal? Di tangan hidangan ini kenduri 40 hari. Nih kita malaikat, ini anak kau kenduri, ini nampak kau kan? Ada ya? Nah, bawa nggak dikasih. Jadi Ustaz, anak yang mendoakan orang tua, bagaimana pula kalau anak tadi yang soleh tadi meninggal Ustaz? Apakah habis Ustaz? Pahalanya gitu Ustaz. Nah, kalau itu gini jawabnya. Dari riwayat Umar bin Khattab, dia kedatangan malaikat maut. Ya, Umar lah pula orang pemberani di singa padang pasir gelarnya pun. Kalau kita malaikat maut datang coba ada sana. Assalamualaikum. Bapak siapa malaikat maut yang coba kok? Bisa berdiri lagi kira-kira. Jatuh ya, lemah lutut tuh udah. Umar dalam rangka apa? Biar panjang ceritanya, biar duduk sama Pak Hanafi. Dalam rangka apakah dinas apa jarah aja? Oh jarah aja. Kata mereka selalu jarah kita pun kita nggak kabar itu aja. Nah kalau gitu jalan ke alam barzah ayo kita kalau mau pergi jalan ke alam barzah. Nampak rupanya orang yang dalam alam barzah ini seperti layaknya ada pembagian sembako, motor-motor gerobak bawa sembako, berebut-rebut tuh nggak? Itulah doa kita. Allahumma firil muslimin al muslimat. Itu. Nah, macam sembako udah berebut ngambil. Sembako datang. Kalau makanya kata Nabi kalau kita berdoa jangan nggak iringi dengan Allahumma firil muslimin al muslimat, orang pelit tuh kata Nabi. Supaya sampai sama orang itu. Tapi Umar heran, itu kok nggak ikut berebut ya? Ya kau tahu lah harta gitu banyak ya. Nah, orang kaya. Dalam bahasa ada orang kaya nggak ya berebut dia. Ya kok bisa gitu? Ada nggak berapa putus doakan. Di mana anak itu? Umar lah Pak ditanya. Macam bos ini juga nih nanya. Ngotot tuh di mana? Di Baghdad. Apa kerja jualan martabak? Dah pulang orang. Datangi Umar ke Baghdad sana. Mana dia orang cari? Nampak sih buat martabak juga, tapi mulutnya nggak pernah berhenti. Doakan sama si orang tuanya. Dah. Satu saat datang lagi malaikat maut. Mereka apa dinas apa jarah aja jarah jalan lagi yuk, ayo tinggal lembaga lagi. Jadi orang tua yang nampak orang kaya hari itu kok ikut berebut? Ya dia kok kan orang kaya hari itu tuh kata Umar. Udah meninggal anaknya itu aja tetap Pak Nabi tadi. Udah
Umar penasaran, pergi datanginya ke Baghdad balik, yang udah meninggal. Putus ya. Macam mana supaya jangan putus? Nah, apa amal ibadah kita ini depan mata nih. Pesta poranya pahala bulan Ramadan ini ya. Segala macam. Tadi udah Bapak singgung juga masalah sejadah ya. Kita sambut Ramadan ini dengan 3, ucapan hati dan perbuatan. Ucapan alhamdulillah masuklah Ramadan ini. Hati senanglah dengan kata Ramadan. Perbuatannya mana? Memang sengaja dibeli sejadah yang tebal itu ya, yang kayak gini ya kan. Tapi kok saya bilang sama yang punya lah ya. Tebal itu. Untuk nyampur Ramadan. Nah. Kalau dia bisa buat 5, bisa dibelinya dia kan. 100.000 cuman. Kata itu udah turun buat 90. Tebal itu. Enak sejadah itu. Bara enak aku sendiri. Nah, itu beli. Beli kau jualan berapa orang kalian? Kelekong baru. Ah, itu baru dengan 3 ucapan hati dan perbuatan yang disambut. Oh, beli lebih lagi. Ah, beli 6 biji. Yang 1 taruh ke masjid untuk tempat imam ya. Dipakai orang itu terus. Kesempatan kita ini. Ramadan. Senang aja pun, ini tadi Pak Hanafi nanya, senang betulnya itu kata Rasul, senang aja datang Ramadan ini diharamkan masuk neraka, belum titik. Senang tuh 3, ucapan hati dan perbuatan. Kau senang ya kau bulan Ramadan? Senang lah Ramadan, puasa ibadah Pak. Cuman itulah. Nah. Kalau orang makan mesti pas waktu, tepat waktu. Biaya besar bro Ramadan ini. Ngeluh dah sudahnya. Curhat pula sudahnya. Gimana? Senang apa enggak itu? Enggak usah kita itu. Setiap tahun ya, ini supaya kita sadar setiap tahun. Heri, kau ngaji dulu nih, jangan kemana-mana. Capek saya ini. Kalau kau melalak kemana-mana, aduh, saya pun pandai juga melalak. Tiap tahun kita rasakan masing-masing. Ini bukti nyata ya. Maka kaji itu saya bilang jelas, nyata bisa dibuktikan. Tiap tahun kan kita puasa. Pernah nggak ada bukaan? Pernah nggak ada sahur? Pernah nggak gaji baju? Tetap kita kalau tahu. Bahkan melimpah. Yang tak pernah kita masak di bulan yang lain, di bulan Ramadan kita masak ya. Yang nggak pernah buat kolak pun buat kolak. Kalau orang Melayu macam lah, bubur pedasnya ya. Apalagi masakan Melayu untuk puasa. Banyak dimasak, melimpah ruah, ada aja rezekinya. Ya ada memang, orang dia yang suruh. Itu dapat kita kesimpulan, sampai suruh dia tanggung. Kerjakan puasa, udah nggak usah pikirkan itu. Dia tanggung. Dia suruh puasa udah. Nah, kalau ada yang nggak cocok bilang. Paling kita merasakan puasa itu 3 hari atau 5 hari lah. Habis itu udah biasa aja udah. Ya kan? Itu biasa aja. Kurma pun tiap bulan puasa mesti ada ya. Beli apa gratis? Itu aja. Kurma bulan puasa. Tiap tahun itu ada kurma. Beli apa gratis? Apalagi tahun ini udah tenang aja lah kita datang ya. Datang tuh dari pasar 7 tuh kurma tuh. Ada pohon. Ada luar biasa. Segala macam jenis kurma dia kan. Cuma sebiji lah kalau mau gratis. Kalaupun beli nggak mahal-mahal kali ya sana kan. Lagi pun duitnya ada, orang tanggung, Allah Ta'ala tanggung. Segala macam kurma ada persiasan. Kalau mau gratis datang ke sana. Kalau nggak telepon aja. Mau ku antar san? Mau deh. Apa lagi? Pesanlah 10 kotak, 10 apa ya kan? Mau dia ngantar. Nah, nyata kurma macam mana nyatanya itu? Dari Arab sana sampai kurma itu kemarin. Tapi orang dasar orang Indonesia itu kan korupsi semua. Dari Arab banyak yang perih itu gratis kurma kirim ke Indonesia. Jual orang itu kan. Banyak gratis tuh. Tolong orang-orang yang punya kebun-kebun kurma nih, berebut-rebut dia mau sedekah itu. Jadi alhamdulillah lah si bulan puasa ini ya, bininya. Nah, tahu lah melimpah ruahnya. Asal pernah ngerasain kan?
Makanan tuh lah meriah. Kalau rendang, kalau daging potongan nggak macam potongan rendang kita di sini lah, besar-besar ya. Orang Arab tuh macam mana dia gitu ya bikinnya kita. Orang Arab potong kambing sekon untuk 4 orang. Kita potong ekor kambing. Orang Arab, si dia makan sibuk. Orang tua gitu. Nggak ada orang yang pulang dari Mekah sana kalau bilang bulan puasa itu nggak enak. Semua bilang, enak kali bulan puasa, enak kali, nikmat kali itu. Berarti betul lah itu kan. Kalau dokter itu apanya? Nikmat kali itu bulan puasa itu. Dan makna ibahah itu ya, makna harus itu hal azami syar'i bil fa'alu wa taraki min khairi tarji lahada hamma ala akharaka kuli haiza walisa fazanu, yaitu ibarat daripada mengharuskan oleh syara pada berbuat dan meninggalkan dia dengan ketiadaan berat salah satu daripada keduanya. Jadi nggak berdosa, nggak berdapat pahala ya atas yang lainnya. Seperti makan roti, makan roti lah contoh gitu. Kalau makan roti berdosa? Enggak. Dapat pahala? Enggak. Orang harus saja makan roti gitu. Dan memakai kain benang, ya, kain harus saja. Nah, kenapa para nabi, para wali, orang tuh nggak ngejakan yang harus? Wajib sunat aja. Kok bisa gitu? Makan juga nih orang tuh. Karena orang tuh makan pakai niat semua. Kalau nggak kita harus aja nih. Kita tiap hari makan juga ya. Nggak pakai niat, harus aja, nggak dapat pahala. Makan nggak dapat pahala, nggak makan ya nggak berdosa kita. Orang harus aja. Tapi kalau kita niatkan, dapat pahala. Sunat jadi ya. Makan nasi, makan apa aja lah. Ngerti nggak nih soalnya? Kita makan, niatnya ya jadikanlah makanan ini penguat ibadah kepadamu, jadikan pula obat bagi gua. Sunat lah jadinya itu. Kalau nggak paham tanya, kalau nggak pakai niat kosong aja. Kalau kita biasa Allahumma barik lana gitu kan apa beda kan? Itu doanya, silakan aja sunat. Bacalah. Sama dengan yang tadi. Beda lagi. Allahumma barik lana wa qina azaban, itu doa mau makan sunat dapat. Tentang yang dimakan itu kan doa mau makan. Ya bisa-bisa nih Pak. Yang dimakan ya jadikan makanan ini penguat ibadah kepadamu, jadikan obat bagiku. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban, lengkap. Kalau sunat makannya. Tapi asal jangan berlebihan lah ya. Oh, ini ada darah tingginya, yang dihidangi roti jala sama kari kambing. Udah pening lah, enggak ada. Dengan keyakinan ya Allah, jadikanlah ini penguat ibadah kepadamu, obat bagiku. Jangan kebanyakan. Enggak darah tinggi lah itu. Orang Arab bisa sekot 4 orang kok. Ya tapi lah kambing Arab lah, kambing kita ini kambing pencuri banyak, makanya darah tinggi aja. Dono biar orang berdebatnya kan. Yang punya entah kambing siapa tuh. Makan daging kita yang di sini sering darah tinggi. Gimana cara supaya kita melakukan perkara-perkara yang harus, yang lazim yang kita lakukan sehari-hari, kita menjadi ini dia senjata ingat dan menjadi sesuatu yang menjadi sunnah menjadi kan gitu kan ingat ya. Gimana cara maksudnya rumus itu gimana supaya ingat kita terus tuh ini sunnah dan minum atau yang lain pakaian. Udah. Ini sekarang kita kan tauhid ya. Itu kayak ada manusia itu kalau sampai tingkat yang di atas tauhidul af'al namanya. Senantiasa melihat perbuatan Allah Ta'ala. Jadi kalau mau minum, hukumnya harus.
Niatkan, ya Allah jadikanlah minuman ini penguat ibadah kepadamu, jadikanlah obat bagiku. Sunat jadi minum itu. Dapat pahala sunat lah dia. Maksudnya bagaimana supaya kita ingat terus, senantiasa ingat itu saat. Nah, ini yang masa kita usahakan, itulah doanya. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selalu kita baca, ya jadikan aku senantiasa ingat kepadamu. Selama ini kan kita lalai terus nih, lepas. Ya lalai lah, orang banyak entah apa-apa dikerjakan, ya. Lalai itu kenapa? Entah apa yang dilihat, entah apa yang didengar, entah apa dibuat, jadi lalai dia, lupa. Jadi maka doa diajarkan Nabi, doa itu Allahumma inna ala zikrika, ya Allah jadikanlah kami, hadirkanlah keluarga kita semua. Kenapa? Rupanya kau jangan aku aja, senantiasa ingat kepadamu. Memang yang di bilang saya ini sama, banyak kali kita lalai, kosong aja, buang air kecil tiap hari juga, berapa kali tak bisa dibilang ya, tak berapa kalinya. Nah, mencuci najis hukumnya apa? Tahu lah kita maunya itu wajib, dapat pahala wajib, nggak kosong aja. Ya ini kan sampai ke semua nih. Nah itu doa kita. Nah, kalau jadikanlah aku senantiasa, keluarga kita lah semua ingat kepadamu tentang apa aja. Makanya waktu makan pun gitu. Ini tugas saya nyampaikan aja ya, supaya kita, itu maksud saya juga, supaya kita terus ingat ya. Tauhidul amal, senantiasa melihat perbuatan Allah Ta'ala. Atau dalam bahasa lain, tidak kita lihat lagi suatu, lihat yang menjadikan. Tuh ada. Gak mau saya bilang tamat kaji, nanti banyak ini yang bilang itu salah cakap saya. Udah perih dengan udah tamat, aku dapat ya kan. Nampak bukaan itu. Gue puasa. Tauhid lah, dengan tauhid lah Allah Ta'ala ngidangkan kita makanan. Nah, ada di sana kurmanya, dari mana lah kurmanya ya? Dari Arab sana, Arab. Sampaikanlah aku ke tempat asal kurma ini. Itulah doanya. Mesti pakai duit? Tidak. Kuasa lah ya, bukan diri kita lah. Enggak. Kenapa? Terus saya nak ke rumah itu, saya mau buat enak. Itu tauhid awal. Allah jadikan enak. Jadilah kurma ini penguat ibadah kepadamu. Jadikan obat bagiku. Jadi sunat Ustaz. Ya sunat lah. Nah, pahala. Doa lagi kita situ. Nggak senting orang di Arab tuh yang nyorong-nyorong kereta itu. Oh, kuat kali sih nyorong orang yang kayak kereta sorong sana. Sa'i lagi ya kan. Sa'i itu dari Safa ke Marwah tuh 420 meter. Kali 7. Kan 7 kali. Dari Safa ke Marwah tuh 420 meter. 420 cm. Kali 7. Berapa sih? Yasin? Hah? Berapa? Berapa kilo? Cepat. 3 kilo. Hah? 3 kilometer. Nah, kan jauh tuh kan? Orang tuh nyorong. Nengok orang yang nyorong ini, baunya naik tuh nyorong. Kuat kan tenaganya. Sampai saya tanya di hotel tuh, apa kau makan? Susu unta sama kurma. Itu orang-orang tuh kuat-kuat kali itu. Nah, kalau kalian mau kuat, kurmanya beli tempat siasan. Jangan minta ya beli tempat siasan. Susu untanya nggak tahu saya nggak di mana. Taunya kurmanya aja. Hebat kali gizinya itu. Nah, kuat tenaga kita. Kalau Pak Sutri itu belum tahu itu. Madu Pak Sutri. Entah mana yang ngampung nggak tahu ya kan. Jamu si Sandra entah madu si Hasan Pak Sutri. Entah. Tapi kalau kurma sama untuk saya orang langsung hebat kali. Tenaga tuh kuat. Nampak dari kekuatan itu. Itu yang kita saya kan nggak bisa jalan kan, lemas sekali, udah capek kali saya udah. Macam mana nggak capek? Dari Safa ke Marwah, dengar ya Bulan ya. Bulan tidur pula. Nggak dengar ke sana. Kenapa suka kali bawa mic yang kayak gini ya? Masa udah mau mati di bawahnya. Ini baterainya
Hitung diameter. 420 meter. Gitu ya. Jadi kalau 7 kali berapa? 3 kilo lebih ya? Hampir 3 kilo ya? 3 kilo lebih, Ustaz. 3 kilometer lebih. Itu jauh. Udah. Jadi, ini biar si ulah dengar. Bila kau tirkola nyampaikan nanti ya. Makin malas ya menas aja kayak gitu. Capek kan? Tidur pula. Dari sofa ke marwah itu, pilih sama rombongan. Dia mesti naik. Dari sofa itu turun, datar, ini biar tau ya, naik lagi. Itu namanya marwah. Dari sana turun lagi, rata, gitu aja. Naik lagi. Dari sofa ke marwah gitu aja. Jadi waktu pergi sama rombongan dulu, rombongan saya pertama, nggak naik. Kan nggak sampai berarti ke marwah ya, udah. Tapi saya heran, waktu ngapain di atas tuh? Pergi sana naik. Baru nampak bukit marwah tadi. Astagfirullah, berarti aku nggak sampai. Udah 7 kali berapa kilometer? Nggak sampai san. Pak salah pengulang sendirinya. Nggak sah nih. Udahlah kata Ustaz, tuh sah kok. Tuh hati-hati. Kita kira pembimbing ya lah orang sah katanya kok. Kita beramal dengan ilmu kita masing-masing. Sofa marwah itu ada tandanya, ada batunya hitam, itu udah dicor. Plastik kaca. Marwah pun gitu. Dari sofa ke marwah sekali, marwah ke sofa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sana bersyukur. Nah, bersyukur pun jangan sama orang Arab, mahal nanti. Apalagi pangkas jangan, kena habis kita buat orang pangkas kita. Kita soal pangkas kita bilang sama orang Arab, habis apa? Motong gunting lain harganya, ketam lain. Sudah berapa rial bayarnya. Orang Arab rusuh. Nah. Bertanya pun tahu sama orang Arab, sesat abad ya. Pantas para rasul diturunkan di Arab ya, bukan di Indonesia kan. Degil-degil kan orang sana kan. Keras. Keras. Kalau kita tanah haram suci, kalau kita bertanya disambut orang itu kan. Enggak, Pak. Oh, sana-sana ayo udah. Tambah nama Nabi gini, Pak ya. San nggak betul lagi, san balik kita yuk. Karena enak, Pak. Karena enak. Kan PDPS aja, ngasal aja. PDPS aja. Kalau dari makanan Sudah. Jadi nanti kau bilang sama dia, SP, sofa marwah itu mesti sampai kita pijak udah jelas. Baru turun lagi. Naik lagi ke marwah, sofa ya, naik, turun lagi, pijak sana, supaya kita berjalan gitu memang benar-benar dari sofa ke marwah. Kalau nggak sampai, ya, itu rukun haji, rukun umrah. Kalau nggak sah. Kalau nggak sah kenapa? Ini beda sholat sama ngerjakan haji atau umrah. Kalau ngerjakan haji atau umrah, ini melibatkan orang lain. Apa yang terletak paling haram, 10 yang diharamkan haram terus, terbawa sampai ke tanah air. Jadi haram. Nikah tidak sah, dengerin ya. Kalau misalnya nggak sah kau nanti apanya sa'inya, kau mau nikah pulang dari umrah lah nikah, nggak sah. Mau nikahkan anak pun tidak sah. Nikah dia haram lagi tidak sah. Nikah jadi wali pun tidak sah. Nah, itu efek samping yang besar. Teruslah semuanya mana yang diharamkan itu. Makanya mesti betul-betul sungguh. Itu buat tentang sa'i ya, Rasulullah ke marwah. Gimana Pak Anafi? Dan Itu operasinya Safa dan Marwah itu kan dibikin kaca sekarang, Ustaz, nggak bisa masuk ke dalam, Ustaz. nggak apa-apa. Itu kalau bikin bertanya makin enak. Di pagar sekarang. Iya. Supaya rusuh kali orang yang tidur lah situ, makanya di pagar. Inilah dia ya. Ini kita kelar di sofa. Marmun di pagar gini. Nah, kita supaya dikatakan sampai, Jal, kemari lu Bapak dulu. Sampingnya. Baru kan berarti udah sampai nih kan. Daerah dia kan. Nggak pun masuk ke rumah Julkarnain, samping-sampingnya kan udah sampai rumah Julkarnain. Udah, ya kan. Tapi kalau di pasar itu aja belum. Nah, kita kemana? Baru turun lagi sana. Turun sampai ke marwah, gitu juga. Dulu di marwah tuh duduk orang di situ.
Nah sekarang dipagar memang kena rusuh manusianya. Ya lewat kan aja. Ini tadi saya pakai, ini marwah. Nah kita datar naik, lewat kalah kemari. Nggak perlu bisa masuk kemari. Supaya jelas dikatakan kita sampai ya. Nah, ini baru bab umroh. Saya baru ingat Ustaz, cuma nggak confuse gila kan. Kalau yang dorong itu saya Nggak sah itu. Nah itu. Nggak sah. Kalau itu dia saya lihat Nggak sampai. kan ada tiang itu kan. Muter aja deh kan. Mutar, jadi dia tak naik. Nggak naik. Nggak sah. Jawabannya udah saya jawab. Dia tergagah Ustaz. Sampai bilang tergagah, kita bayar mahal kok. Hah? Kita bayar mahal. Ada yang punya ilmu. Belum naik lagi. Gini Ustaz, sekarang di saat itu kan memang sudah ada jalurnya. Dia tak boleh, orang tua memang tidak boleh keluar dari jalur itu Ustaz. Iya tahu. Ya kan orang polisi di mana-mana itu tak boleh. Jadi jalan itulah dilalui itu. Haluan itulah yang tak boleh. Cuma ada Bisa, mesti naik. Yang punya ilmu naik nih. Naik. Disorong juga kereta itu ke atas. Kursi roda tuh, naik ke atas, baru turun. Orang dia jalannya gini tuh, ya. Ya, Asbi. Boleh. Tapi batu-batu masih ada. Hah? Batu-batu Enggak, maka cobalah. Sekarang kan naik kereta nih Pak, ada jalur nggak? Iya, tahu. Dia bukan kereta, kursi roda. Kan kursi roda bukan kereta. Kursi roda disorong. Dia mau balik, nyari naik atas. Naik sana. Nggak mau dia berat, kan naik itu. Kan tinggi kan? Kalau jabat tuh duduk habis itu capek kok ya kan? Orang sehat itu, paling sakit. Hah? Tinggi deh kaca. Nah, naik kan? Naik. Jadi nggak bisa naik itu. Kita bayarnya mahal kok. Dorong kan. Bisa. Ya harus saya lihat kok bisa kok. Makanya kok kuat kali tenaganya nih. Mau tak mau dinaikkannya. Kalau kita diam aja ya udah gitulah kerjanya. Orang kita itu banyak itu. Nipu aja ya kan. Bayar mahal. Dulu 2 juta itu. Sekarang tak berapa. Jadi mau banyak bawa duit ya, Hasbi ya. Banyak kali biaya yang tak terduga. Tidak 50 juta lah kau bawa. Itu baru bab umrah. Haji banyak kali tidak sah itu. Haji banyak kali tidak sah. Kalau nggak pakai kitab mana sih ya? Kacau. Begitu niat langsung wukuf di Arafah. Di bumi Arafah. Bila punya kitab tuh. Wukuf di Arafah, di bumi Arafah. Kenapa disebut di bumi Arafah? Banyak orang wukuf tidak di bumi Arafah. Nggak sah rukun haji itu. Arafah tuh luas, padang Arafah itu. Nah, tenda sejauh-jauh mata memandang. Awak tenda awak di sini. Inilah Arafah tadi nih, umpamanya. Awak sini. Berarti nggak di Arafah kan? Terus besok pergi ke Mina, lewat aja. Kalau kita udah punya ilmu, aku kemari dulu. Biarlah tenda sini nggak apa-apa, jalan kemari awak. Hadir sih sebentar aja menjadi. Tumanin aja menjadi. Udah hukum di Arafah. Kapan? Nah, waktunya pula. Masuk zuhur. Maka bisa ada ilmu nih. Kalau nggak sah, kamu berkaji kan? Tengok mana tanda Arafah nih. Jangan sampai nggak di Arafah kau. Nggak sah nanti. Kalau nggak sah, haram lah sudah turun balik. Berarti udah hukum di Arafah. Tepat Nabi hukum. Disitulah doa ma'bul itu. Di Jabal Rahmah itu. Balik ke tenda kita ujungnya Lantalah situ. Mau ke hotel lagi Lantalah. Tapi udah ke situ duluan ya. Lewat aja pun sah ini. Syaratnya masuk waktu zuhur. Waktu wukuf di Arafah, syarat masuk waktu zuhur jalan kita. Kalau bisa sampai ke Jabal Rahmah. Udah Pak Nabi. Jangan pernah ada ragu di hati. Karena Allah Ta'ala suruh kita berangkat ke sana kan. Pasti sediakan ya waktunya dan kapan. Makanya dari kurma itu cukuplah kita makan. Ya Allah sampaikanlah aku kepada asal kurma nih. Kok payah kali sih? Tapi sekarang yang garis dia kurma itu dari berbagai negara itu. Udah banyak pula ya? Dari Israel pula tuh Israel. Ditembak Israel. Israel banyak ya. Saya punya dari Madinah Ustaz. Israel ada 12 produk. Ada kita pakai Israel gitu. Waktu kita berkata di hati sampai ke laku ke asal kurma nih, kemana maksudnya kita di hati kita itu? Udah kan itu payah kali sih.
Kayak orang ya nanti kayak Israel nggak jadi pergi nih ngaji. Nanti ngantuk ngaji Berburuk dan. sangka, Ustaz, ya? Hah? Berburuk sangka. Nah, itulah. Ya kan? Itulah budaya kita ngaji di sana. Padahal, tapi ya, Nah buruk sangka lah. berburuk sangka lah. Iyalah. Saya, dan nggak usah bela waktu. Tersangka nih deh. Kan dia kan sama kawan-kawan bagus ya menyelamatkan saudara. Bosnya kurma tuh nggak cuma dari Mekah, betul juga. Dari Madinah. Madinah ada. Kami yang berdua tempat di Mekah, Madinah, Israel nggak ada aja. Saya, Tengok merek ya, beli kita ada merek. nah itu kali, ngotosin. Maka kalau kalian mau banyak mengenal kurma datang ke Pasir Hasan. Bermacam kurma mereknya. Rumah Azwa kan pas dari Madinah, Ustaz. Dah. Nah, cuman kalau di Arab sana, kalian ke kebun kurma. Ya, kalau belakang kami kan ada itu. Kalau beli di kebun kurma itu ya, heran. Kalau datang, Itu dibuka semua tuh goni-goninya. Makan. Tafadhol, silakan. Nggak bayar, makanlah. Sekian nggak bayar itu. Segitu kan langsung dia ada kelasnya grade-nya ada yang 400, kalau beli yang 200 aja lah. Biarkan yang cakap udah. Yang murah kali gitu. Hah? Nah, jual saya ada yang harga 400. Yang bilang harga 200.000 sekilo, Ansari bolak-balik ini. Murah kali gitu. Iyalah, Nanti palsu katanya. iyalah. Tanjung Pura punya itu. Parah nih sana. Beli dulu, belum pernah juga beli. Kau beli dulu. Udahlah, pada saya ngasih yang paling enak kali padahal. Ingat kau ya, waktu di kebun kurma kan gratis aja makan, pilih aja kurma mana kan. Makanya kalian pun kalau pengen kayak makan Pasir Hasan, terbuka air tinggal makan aja. Bang masih sana, assalamualaikum. Udah. Karena udah sampai kajian itu, kalau orang Arab bisa kenapa aku tidak ya kan? Nah, tafadhol silakan. Ya. Apalagi sama Allah Ta'ala, jangan sangka buruk. Waktu kita berniat seperti itu, hati kita kemana sebenarnya? Mau Mekah kan? Nah, jelas sampaikanlah aku kepada asal kurma ini. Waktu itu Allah tahu, bukan ke Israel kan? Ada dari kita mau Israel? Enggak. Indonesia rusuh. Hah? Indonesia nggak peduli. Kalau Malaysia, Brunei Darussalam, orang itu selektif, nggak mau dia terima kurma dari luar Mekah Madinah. Kalau saya kan pernah di sana jual kurma dari sana. Indonesia tak peduli dari mana pun masuk, dari Israel, dari Mesir, semua dia terima, dari Iran, semua dia terima. Penting murah ya kan? Nah, penting murah. Kalau Malaysia, Brunei Darussalam enggak, dia selektif. Makanya minyak limbah pun dibeli orang ya kan? Indonesia apa yang betul? Ada yang betul ya, cuma nggak dari Israel aja ya. Ada yang dari Israel, dia bilang ada tuh dari Israel. Mesir, Iran ada memang. Israel. Bagus itu. Ada nggak bagus? Bagus. Palestina ada, kurma Palestina ada. Tapi kalau dari Israel nggak ada. Enggak. Mana tahu Pak Hanafi sanksi. Saya sampai sana saya bilang Mas Hasan, San, apa yang saya ceritakan kau tanya sekarang biar kau bukti nyata. Tanya sama rombongan kita itu. Kan saya bilang nggak semuanya orang bayar kok. Akhirnya tanya iyalah ya. Kau macam mana kemana pakai uang berapa? 6 orang sana ya? Nggak bayar. Kalau orang tuh bisa, kenapa Pak Hanafi nggak bisa? Bisa kok. Siapapun yang antara kita, niatnya betul-betul. Siapa suruh dia tanggung, niat betul-betul, jadi. Jadi kalau tak Mimin kok, kemana kita apanya? Apa nak? Bulan madunya? Mekah bilang. Aminkanlah kau bilang. Pilih kalian. Nah, cuman kalau pergi ke Mekah, kalau suami istri jangan satu kamar. Bisa, ingat ya, jangan satu kamar. Biar aja perempuan laki-laki, jangan. Bahaya itu. Nah, tanah haram tuh gitulah orang Arabnya. Nafsunya tinggi. Mau orang tuh pakai laki-laki pakai cadar supaya bisa masuk gabung kepada tempat mandi perempuan. Bini Syahraman itulah cerita Arman, dia kan pergi haji berdua. Di kamar mandi orang itu perempuan biasa aja lah, buka-buka baju kan, laki-laki pakai cadar dia. Itu orang Arab tuh ngeri kali. Jadi kalau kita pun ke sana jangan. Kalau udah tua, lupa kita udah tua, masih muda aja rasanya kan. Nah. Kayak mana kayak kita tadi ini? Dan mana ibahah tadi ya?
ibarat pada mengharuskan al-sara. Dan mana wadi lahuma itu sampai sudah aja kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa mikal faraju wa bika mustaka wa bika musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Allahumma ya Allah, lepaskanlah kami ya Allah dari segala kesulitan dunia dan akhirat ya Allah. Berikan kami kesehatan, kelapangan dalam menyambut bulan Ramadan ini ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Oke.